Halo teman-teman semua, selamat malam. Ya, seperti yang kita tahu ya, belakangan ini banyak sekali teman-teman kita itu TikTok affiliate yang khawatir ya kan, sampai-sampai nggak berani lagi nge-live ataupun ngupload video gitu. Kenapa? Karena kebanyakan teman-teman kita itu kena pelanggaran ya kan. Nah, yang banyak orang bilang pelanggaran itu terkena karena background belakang itu sama-sama terus dan juga nggak nampilin wajah. Waduh, itu teman-teman udah salah itu ya. Nggak ada itu teman-teman ya. Jadi kita mau background kita itu terus, eh, nggak apa itu mungkin nggak nampak wajah, nggak apa-apa teman-teman. Itu bukan itu penyebab teman-teman itu kena PL gitu ya. Itu terjadi karena mungkin si teman-teman kita ini dia kena konten pelanggaran ini apa itu jiplakan. Nah, dia membuat konten hampir sama sekali dengan konten-konten yang pernah dia upload gitu. Dari narasi ataupun dari menggerak-gerakkan produk gitu ya. Nah, juga mungkin dari melihat contoh-contoh konten kreator yang lain dia menjiplak gitu. Jadinya jadi konten jiplakan. Nah, makanya teman-teman itu kalau milih-milih suhu ya kan, milih-milih tempat belajar hati-hati itu ya. Jangan nanti karena saya melihat banyak sekali nih suhu-suhu yang bilang coba deh contoh dia nih dia bisa FYP dengan bikin konten seperti ini. Nah, datang datang kita mencontoh gaya dia bikin video. Nah, ujung-ujung ya gitu kena konten jiplakan teman-teman. Jadi yang namanya konten kreator itu kita harus ada karya kita sendiri ya, gaya kita sendiri gitu teman-teman. Tidak bisa kita mengikuti orang lain gitu ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi saran saya sih ya teman-teman, kalau misalnya memang fokus di TikTok affiliate, teman-teman itu tidak usah banyak sekali lihat-lihat orang gitu teman-teman. Ini kita di TikTok affiliate itu kita ini konten jualan teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu harus begini 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 kali teman-teman. Gimana ya maksud saya, nggak usah gimana gimana kali teman-teman, karena ini cuma konten jualan gitu teman-teman. Cukup pegang produk, jelasin produk, apa itu, kasih tahu manfaatnya apa, udah selesai gitu ya. Suruh orang untuk beli di keranjang kuning, beres teman-teman. Tidak perlu harus hook ini hook itu, nggak perlu teman-teman. Itu hook hook itu aduh ya, teman-teman perlu tahu ya. Kebanyakan orang sukses di dagang ini ya, kebanyakan itu orangnya itu biasanya itu cuma tamatan SD teman-teman. Kebanyakan ya kan yang sukses-sukses di dagang, karena nggak perlu ini itu teman-teman di dagang gitu ya. Seperti saya cuma pegang produk, ngomong beberapa menit selesai gitu ya. Nggak nampilin wajah pun, cuma beberapa tuh video saya yang nampilin wajah gitu. Nah, dan juga teman-teman yang baru-baru mulai di TikTok affiliate nggak usah gila-gila FYP gitu ya. Ini sorry saya ngomong begini karena saya sering banget itu teman-teman pemula ya kan, gila FYP. Teman-teman perlu tahu itu ya, FYP itu tidak menjaminkan video teman-teman itu ada yang beli gitu ya. Seperti ya saya sudah alami teman-teman, saya udah alami ya, di video saya yang 5.000 penonton tidak ada satupun yang beli gitu. Tapi di video saya yang cuma 100 itu waduh, pembelinya waduh. Teman-teman bisa lihat lah GMV saya ya, udah hampir 30 jutaan. Itu saya baru beberapa bulan terjun ke TikTok affiliate gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah gila-gila FYP gitu. Teman-teman cukup apa itu, bikin judul, udah selesai. Bikin judul yang dimana nanti ketika orang mencari produk yang sedang teman promosikan, produk itu bisa muncul di pencarian teman-teman. Ini sama juga cara kerjanya konten kreator nih, sama juga seperti di YouTube gitu ya. Seperti saya udah tahu cara kerja YouTube gitu ya. Banyak yang bilang YouTube saya sepi, ya memang sepi gitu. Kenapa? Karena orang belum mencari judul yang saya buat gitu ya, tentang yang lagi saya bahas sedang tidak dicari sama orang, makanya video saya sepi gitu. Tetapi coba deh masuk di profil saya, tekan di populer, di situ ada video saya yang udah viewernya 20 ribuan ke atas gitu. Kenapa? Karena itu udah dicari sama orang gitu ya. Saya sering banget bilang di YouTube ini, kalau seperti yang saya ini ya, YouTube saya ini saya membahas cara gitu. Nah, YouTube ini seperti toko, dia seperti toko teman-teman, yang dimana orang itu akan masuk ke toko kita ketika mereka ingin belanja dengan apa yang sedang mereka cari gitu. Begitu juga di YouTube gitu ya. Orang hanya akan menemukan video kita ketika mereka mencari. Beda hal dengan konten-konten hiburan gitu ya. Nah, itu kalau konten hiburan itu random gitu ya. Nah, jadi mereka melihat biasanya dari thumbnail. Tapi kalau konten-konten cara seperti saya yang lagi saya bagikan ini, itu hanya ditonton sama orang-orang. Nah, seperti teman-teman ini lagi ditonton sama teman-teman gitu ya. Kenapa teman-teman menonton video ini? Karena lagi mencari ya kan, ataupun lagi sesuai deh dengan teman-teman yang teman-teman alami. Teman-teman lagi takut nih, lagi takut untuk posting di TikTok ataupun live di TikTok karena mungkin permasalahan background ataupun tidak menampilkan wajah gitu ya. Itu tidak ada teman-teman. Ya, jadi teman teruskan aja yang tidak menampilkan wajah, ya udah teruskan aja gitu. Yang backgroundnya gitu itu terus
udah gitu itu aja terus. Coba lihat Mbak Im Wong dia live backgroundnya itu terus merah-merah itu terus, nggak ada pun kena pelanggaran ya. Jadi yang membuat kena pelanggaran itu mencontek ya kan, mencontek gaya konten orang lain, mengupload video-video yang pernah diupload gitu. Misalnya segini ya, contohnya seperti ini, teman udah bikin satu video, lalu di video itu kan udah diupload, nah kan masih ada itu di galeri, teman-teman lupa ini lalu ngupload lagi, nah itu yang kena konten jiplakan teman-teman ya, seperti itu. Jadi kalau mau buat video yang baru, rekam yang baru teman-teman ya, satu misalnya ada yang bertanya juga, bang satu produk boleh nggak bikin video terus-terusan, yang satu produk bikin video banyak boleh nggak, boleh gitu. Yang penting teman-teman itu bikin videonya yang terbaru gitu, misalnya review casing handphone ataupun jual casing iPhone gitu ya, handphone gitu ya. Nah satu casing aja udah bisa itu teman-teman, bisa mengulang-ulang terus video-video tersebut, memperbanyak video tentang casing tersebut gitu, udah nggak apa-apa, yang penting video tetap yang terbaru ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi aman kok ya, mau background itu aja terus aman kok gitu ya, nggak nampilin wajah aman kok gitu. Ada juga yang bilang nggak menampilkan wajah nggak direkomendasi video kita, ya mau gimana direkomendasi, sedangkan kita video-video jualan gitu ya teman-teman. Jangan ini apa itu, jangan mengikuti top kreator. Kenapa mereka view-nya banyak? Karena mereka itu mulainya bukan sekarang, tapi mulainya udah dari dulu gitu, dimana di saat konten kreator belum banyak gitu, makanya mereka itu bisa sekarang itu sekali upload video bisa banyak, bisa rame terus penonton gitu ya. Dan juga followernya udah banyak. Siapa yang banyak, kenapa mereka followernya banyak ya, karena pemula-pemula ini masuk ke TikTok mereka, pemula follow ya, video mereka itu semakin banyak followernya gitu teman-teman. Jadi ketika mereka upload video ya dibagikan ke kita dulu, kita langsung menonton. Nah ketika beberapa orang yang dari kita sudah menonton, si TikTok langsung merekomendasi lagi ke lebih banyak orang gitu. Nah maka dari itu mereka bisa dapat viewer banyak gitu teman-teman ya. Nah saran saya seperti itu ya, kalau konten-konten jualan gini nggak usah banyak-banyak kali cari cara ini cara itu, nggak usah teman-teman, nggak perlu itu ya teman-teman. Cukup bikin judul yang jelas, yang betul, yang dimana ketika dicari sama orang nanti ketemu. Nah gitu teman-teman ya. Sama juga ini seperti di YouTube gitu, cara membuat judul saya sudah pernah bilang juga, gimana cara supaya ketika orang mencari kita dapat video kita diketemukan gitu teman-teman ya. Dan juga ada yang bilang iklan, supaya kita ini bisa banyak pendapatan kita harus iklan. Itu nggak menjaminkan juga, itu udah banyak kok yang iklan gitu ya, yang iklan ujung-ujung apa nggak dapat pun pembeli gitu teman-teman. Jadi ya kita harus betul-betul bikin judul yang jelas teman-teman gitu ya. Misalnya apa, casing iPhone 11, udah tulis casing iPhone 11, udah nanti ketika orang lagi cari casing iPhone 11 akan muncul video kita gitu teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin lagi khawatir karena background nggak menampilkan wajah, itu teruskan aja nggak apa-apa, background sama-sama terus juga nggak apa-apa. Yang penting videonya jangan mencontek video orang lain, dan jangan upload video yang pernah udah sekali diupload gitu ya teman-teman. Mungkin cuma ini yang bisa saya bagikan buat teman yang lagi berjuang. Semangat selalu, oke? Bye bye.